Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep indeks harga. Gambar yang di sisi sebelah kiri menunjukkan seseorang yang sedang mengamati pergerakan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sementara gambar di sebelahnya menunjukkan seseorang yang sedang memegang beberapa lembar uang kertas dengan nilai nominal yang sangat tinggi, akan tetapi hanya bisa digunakan untuk membeli sepotong kue. Dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan harga barang dan jasa setiap saat, dan pemerintah tentu selalu berupaya untuk menjadikan kondisi harga tetap stabil dan menjaga inflasi dalam batas yang terkendali atau di bawah 1 digit. Inflasi yang tak terkendali akan mengakibatkan harga barang melambung tinggi, seperti halnya tampak pada gambar sisi kanan, di mana uang ratusan juta dolar Zimbabwe hanya mampu membeli sepotong kue. Untuk mengukur laju inflasi diukur dari hasil pencatatan harga komoditas di berbagai kota di Indonesia. Tugas ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Perhitungan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan indeks harga. Apakah indeks harga itu? Apakah inflasi itu? Kita akan belajar bersama-sama. Secara garis besar, inflasi adalah seperti ini. Baik, kita mulai dari pengertian indeks harga. Kenaikan harga berbagai komoditas di masyarakat secara umum diukur dari hasil pencatatan harga komoditas di berbagai kota di Indonesia. Tugas ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Perhitungan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka relatif yang dinyatakan dalam persentase, dan biasanya untuk kesederhanaan lambang persentasenya dihilangkan. Terdapat beberapa macam angka indeks. Namun yang kita bahas di sini adalah indeks harga saja. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Terdapat 3 kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu jika indeks harga lebih dari 100 berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. B. Jika indeks harga kurang dari 100 berarti harga mengalami penurunan atau terjadi deflasi. C. Jika indeks harga sama dengan 100 berarti harga tetap, tidak naik dan tidak turun. Contohnya, apabila harga barang tahun 2014 sebesar 8.000 per kilogram, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 10.000 per kilogram, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Indeks harga sama dengan harga tahun sesudah, yaitu tahun 2015 adalah 10.000 dibagi tahun sebelum sebesar 8.000 kali 100 sama dengan 125. Jadi harga barang pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25% dari 125 dikurangi 100. Kita lanjutkan jenis indeks harga. Adapun jenis indeks harga dalam kegiatan ekonomi suatu negara secara umum dibedakan menjadi beberapa jenis. A. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. B. Indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen bagi indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi atau PDB, distribusi barang, margin perdagangan dan sebagainya. IHP dikelompokkan ke dalam sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. C. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Badan Pusat Statistik
atau BPS menjelaskan bahwa IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor. Jenis indeks berikutnya D. Indeks harga yang diterima atau IT dan indeks dibayar petani atau IB. Indeks harga yang diterima atau IT yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima oleh petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari perhitungan indeks harga yang diterima petani dan dibayar petani, maka dapat ditentukan nilai tukar petani. Nilai tukar petani atau NTP merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, maka semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani bisa kita lihat dalam contoh gambar berikut ini. Kita lanjutkan, jenis indeks harga berikutnya E. Indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal yang terdiri dari 1. Indeks harga saham individu atau IHSI adalah indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. 2. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Ini contohnya pergerakan saham atau indeks harga saham di IDX, ini Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan, tujuan perhitungan indeks harga. Dalam menyusun indeks harga perlu dirumuskan tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukur, dan untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Penyusunan indeks harga dalam ekonomi bertujuan antara lain sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Indeks harga kursi dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. Tujuan yang berikutnya B. Sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. C. Indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator. D. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Terakhir, E. Indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.